Di Your Money kita akan membicarakan soal biaya pendidikan anak dengan asuransi pendidikan. Biaya pendidikan anak semakin mahal. Nah, pernahkah Anda membayangkan biaya pendidikan anak Anda yang saat ini berusia 1 tahun pada 18 tahun mendatang bisa mencapai 1 miliar rupiah? Bagaimana Anda bisa membiayai pendidikan anak Anda? Apakah asuransi pendidikan cukup menjawab kebutuhan tersebut? Nah, kita akan membicarakan itu semua bersama dengan perencana keuangan Aidil Akbar Majid. Dan kami undang Anda untuk itu bergabung dalam diskusi ini di 58 30 40 50. Selamat pagi, Mas Aidil. Koleksi. Apa? 1 miliar nggak cukup. 1 miliar nggak cukup? Nggak cukup. Bisa lebih dari itu? Bisa lebih dari itu. 1,5, 1,8, 2,4, bahkan ada yang sampai 4 miliar. Itu dihitung ketika anak berusia setahun pada tahun ini. Pada tahun ini, dan kemudian tergantung dari sekolahnya mau kemana, pendidikannya dalam negeri, luar negeri, dalam kota, luar kota. Kalau luar negeri ada lagi biaya tempat tinggal dan sebagainya. Dan ini kita akan bicarakan dalam Your Money. Your Money belakangan ini jadi amburadul perhitungan kita. Rupiah sudah tembus di atas 10.000 ya kan. Saham berantakan, inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok juga naik. Nah, ini bagaimana 1 miliar berarti nggak cukup tadi kata Mas Aidil ya. Bagaimana perhitungannya? Jadi, apakah bisa sampai 1 miliar tadi? Kita bicara mungkin artinya ke dana pendidikan dulu ya. Bahwa dana pendidikan nanti itu akan menjadi sangat mahal. Kita akan bisa bahas di topik yang berbeda nanti. Kenapa? Karena kenaikannya tadi cukup tinggi. Cuma pertanyaannya adalah sekarang kemana kita harus mempersiapkan dana. Nah, alternatif produk yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat yaitu adalah asuransi pendidikan. Nah, permasalahannya gini, secara konsep ini kita akan bicarakan konsep yang benarnya dulu, kemudian baru kita akan bicarakan kesalahan apa sih yang sedang terjadi di masyarakat. Karena saya cukup kaget 5-10 tahun terakhir ini, ternyata saya mendapati banyak sekali asuransi atau dana pendidikan yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Ya, nah, konsep awalnya adalah asuransi pendidikan tadi. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan sejumlah dana pada saat anak kita nanti mau masuk sekolah, mau masuk kuliah, uang sudah ada, gitu kan. Di saat yang bersamaan memberikan juga proteksi. Nah, siapa yang diproteksi, siapa yang dilindungi? Yang dilindungi adalah otomatis orang tuanya. Jadi supaya apabila dalam perjalanan mereka mencicil, tiba-tiba anaknya meninggal, orang tuanya meninggal dunia, keluarlah sejumlah dana, yaitu uang pertanggungan, yang kemudian dana tersebut bisa dipakai untuk biaya hidup dan menyekolahkan si anak. Ini konsep awalnya. Nah, kalau kita mundur sebenarnya, kalau kita bicara asuransi yang zaman-zaman awal tahun 2000-an, ya, Maria, sebelum 2004 lah ya, itu biasanya asuransi pendidikan menggunakan produk yang lama yaitu whole life dan endowment, itu basisnya. Tapi kemudian dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini unit link sangat merajalela. Nah, asuransinya bergeser menggunakan basisnya adalah produk unit link ini. Jadi asuransi pendidikan itu sekarang mayoritas, mungkin saya bisa katakan 95-99% adalah produk unit link. Artinya itu bukan lagi semata-mata hanya proteksi itu tadi? Ya, ada proteksinya, ada investasinya. Nah, kalau melihat menjawab kebutuhan tadi biaya pendidikan bisa sampai dengan 1 miliar kalau hitungannya per tahun ini anak kita masih 1 tahun gitu kan. Itu kan memang butuh sebuah investasi, nggak hanya semata hanya proteksi saja, Mas Aidil. Ya, betul. Makanya saya bilang tadi, secara konsep awal itu sudah benar bahwa tujuan awal adalah kita menyiapkan dana berinvestasi, kemudian di saat yang bersamaan apabila kemudian terjadi resiko meninggal dunia, kemudian keluarlah sejumlah dana untuk meneruskan investasi tadi atau untuk siapkan buat si dana pendidikan si anak. Kan itu konsep awalnya. Kemudian perkembangannya ternyata yang saya lihat terakhir-terakhir ini mungkin 5-7 tahun terakhir ada dua hal, di sini ada dua komponen, satu investasi, satu proteksi. Nah, investasinya yang kemudian kita bahas investasi dulu ya, karena tadi ngomong masalah investasi. Investasinya kemudian jarang sekali dilakukan perhitungan secara detail. Berapa sih biaya pendidikan yang dibutuhkan? Jadi saat ini kebanyakan mereka menggunakan ilustrasi dengan return 14%, 16%, 18% ya. Sebenarnya itu cukup tinggi untuk banyak kalangan. Tapi ternyata kenaikan biaya pendidikan lebih dari itu. Bisa sampai 20%. Bahkan saya tahu satu kampus yang kenaikan itu sekitar 40% per tahun rata-rata. Ada kampus yang bilang saya naiknya. Ada yang salah dari perhitungan itu tadi? Ya, terjadi gap ya. Kemudian ada juga kampus yang bilang kita nggak naik tiap tahun ke Pak Akbar, dan naiknya 3 tahun sekali. Artinya investasi yang diselenggarakan untuk asuransi pendidikan ini tidak maksimal begitu? Tidak bisa mengejar dengan kenaikan biaya pendidikan tadi. Harusnya yang seperti apa investasinya untuk asuransi pendidikan? Sebenarnya gini, kalau kita bicara asuransi pendidikan, kan investasinya hampir sama. Larinya kan ke saham, obligasi ya. Komponennya hampir sama seperti kalau kita masuk ke reksadana. Cuma permasalahannya yang sampai sekarang saya tidak bisa pecahkan adalah kenapa returnnya tidak sesuai dengan return marketnya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Ada Bu Golda di Jakarta. Bu Golda, silakan.
Iya, saya ini usia 34 tahun ya. Sementara saya tidak bekerja. Suami saya 21 tahun. Ya. Anak saya umur 2 tahun dan baru lahir satu lagi. Dan saya sebenarnya mau bertanya apakah ada cara lain untuk saya mengantisipasi untuk kuliah mereka. Sementara saya tidak mau ikut asuransi pendidikan. Ya. Karena sebenarnya returnnya itu jauh sekali ya dari inflasi gitu. Ya. Seperti tadi udah disebutkan sama Bapak ya. Ya. Itu saja kali ya, mungkin bisa di-sharing Pak. Bu Golda. Baik, Oke. terima kasih Bu Golda, dan dijawab pertanyaan Bu Golda ini nanti selepas lingan. Siap. Pemirsa tetap bersama kami dalam perbincangan konsultasi keuangan Your Money. Kami undang Anda lagi di 58 30 40 50. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Your Money, konsultasi keuangan bersama dengan Aidil Akbar Majid, dan kita masih membicarakan soal asuransi pendidikan. Baik, Mas Aidil tadi Ya. menjawab pertanyaan Bu Golda, dia Bu nggak mau Golda. ikut asuransi pendidikan Yes. ya. Ya, jadi Bu Golda benar sekali tadi statementnya seperti yang saya katakan juga kemarin ya, bahwa memang ternyata hasil investasi returnnya ada beberapa yang mungkin bisa mengejar, ada beberapa yang tidak bisa mengejar. Kebanyakan sih memang tidak bisa mengejar dengan kenaikan biaya pendidikan. So akibatnya kita harus mencari alternatif investasi lain yang bisa memberikan itu ya. Beberapa misalnya contoh produk pasar modal yang langsung kita beli ya, misalnya ke saham tadi, ke obligasi atau ke reksadana saham, itu beberapa juga. Untuk beberapa kasus di daerah dan beberapa tempat yang kenaikannya cukup tinggi, misalnya properti bisa juga dipakai untuk biaya dana pendidikan. Ya. Dalam kasus tertentu misalnya logam mulia itu juga bisa dipakai, karena kalau kita lihat ada selisih return antara 2-4% saja, itu cukup signifikan kalau kita hitung dalam jangka panjang. Jadi Oke. alternatifnya masih banyak yang bisa dipakai. Masih banyak selain menggunakan asuransi pendidikan. Yes, betul. Jadi bisa kita katakan asuransi pendidikan yang sekarang mostly ya, kebanyakan Ya, itu ya. adalah berbasis unit link. Ya. Itu dalam tanda kutip tidak bisa digunakan sebagai Ya, jadi gini, yang paling penting adalah bahwa Biaya pendidikan. jangan berpikir kita harus melakukan perhitungan dulu ya. Berapa sih dana pendidikan yang harus disiapkan? Ya, jadi jangan hanya pasrah, oke saya taruh 100.000 atau 300.000 atau 500.000 per bulan dalam bentuk premi, di mana itu dipecah lagi loh preminya kan. Ada yang masuk ke seorang tua, investasi, ada yang masuk ke orang tua harus menyadari bahwa asuransi pendidikan ini tidak menjawab itu nanti bisa membiayai Yes, harus dana dihitung pendidikan. ulang sehingga jangan sampai kaget kalau kaget anak udah umur 16 tahun ternyata butuhnya 2 miliar, uangnya baru berapa ratus juta, sisanya kan harus dicari gitu. Betul, Jadi betul. biasanya harus dicari. Nah, itu Jadi satu. asuransi ya tetap asuransi saja Yes, begitu. untuk proteksi. Untuk betul. proteksi. Nah, Kalau mau investasi tidak di asuransi pendidikan. di produk investasi. Di produk Ya. investasi. Nah, aku satu lagi yang juga menarik ya, dalam waktu 5-7 tahun terakhir ini. Tadi kan ingat konsepnya dua, satu adalah investasinya, kedua adalah proteksinya. Proteksinya. Di mana yang harus diproteksi adalah orang tua. Oke. Kebanyakan 5-7 tahun terakhir ini saya nggak tahu dari mana mulainya, asal muasalnya, tapi kalau perhatikan nanti pemirsa bisa buka polisnya ya. Saat ini yang paling banyak diproteksi bukan bapaknya atau ibunya, tapi justru anaknya. Oke. Ini udah salah konsep. Oke. Ya. Ya, jadi yang terjadi adalah kalau orang tua kemudian meninggal dunia, uangnya nggak keluar, Nah, untuk melindungi si orang tua, itu mereka berikan lagi yang disebut dengan ada istilah namanya payer benefit atau apa. Itu orang yang mengcover asuransi untuk orang tua, tapi tidak mengeluarkan uang keseluruhan UP, tapi hanya membayarkan preminya aja. Oke. Ya, jadi padahal konsep awalnya adalah kalau orang tuanya meninggal, Uangnya keluar, uang ini kita simpan, kita investasikan, anaknya bisa sekolah. Jadi bisa kita kuliah. cek lagi dong ini polis-polis asuransi Betul, kita. jadi kalau saya bisa katakan mungkin sekarang dari 10 polis yang saya cek rata-rata, itu mungkin sekitar 8 atau 9 justru mengcover anaknya, bukan orang tuanya. Oke. Padahal itu kalau terjadi seperti itu, uang baru keluar, UP baru keluar kalau si anak meninggal dunia, bukan kalau si orang tua meninggal dunia. Oke, jadi itu kan biasanya kan polis kita buka kita membayar premi itu tiap Ya. bulan itu kan dengan polis atas nama kita, bukan begitu? Ya, jadi biasanya gini, pemegang polis orang tua. Pemegang polis orang tua. Karena dia yang bayar premi. Tapi kemudian pertanggungannya? Tertanggungnya kan bisa orang tua atau bisa si anak. Harusnya tertanggung Dan proteksi dari sisi Waduh, saya harus cek juga ini polis asuransi. Ada Bu Sinta dulu di balik papan. Ya. Silakan Bu Sinta. Iya. pagi Bu. Halo? Ya. Halo? Ya, silakan Bu Sinta. Ya, suami saya tuh Pak kerjanya di luar ya. Ya. Dengan kontrak kerja itu per tahun. Saya ikut asuransi pendidikan Ya. jangka waktu 10 tahun. Yang mau saya tanyakan dalam kondisi saya seperti ini, dalam masalah pembayaran gitu, bagusnya saya bayar dengan pelunasan per tahun atau bayar per bulan aja gitu.
Itu ya Bu ya pertanyaannya, silakan Oke. Mas Aidil. Sekarang kalau kita bicara masalah ini, Ibu Sinta tetap ngotot mau pakai asuransi pendidikan. Oke, fine ya, dengan segala macam risikonya ya, saya nggak tanggung jawab. Nah, kalau memang mau bayar bulanan apa tahunan, kalau kita bicara kan premi itu bisa dibayarkan bulanan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Otomatis bayar premi tahunan biasanya lebih murah dibandingkan kalau bayar premi bulanan. Tapi tergantung kemampuan lagi Bu. Kalau kemampuannya memang membayar premi bulanan, ya bayarkanlah bulanan, tidak masalah. Gitu. Oke, kembali lagi tadi ke itu tadi Ya. salah persepsi soal siapa yang harusnya menjadi tertanggung. Ya. Tapi ini kan apa namanya tadi polis atas nama orang tua. Ya. Tertanggungnya pun orang tua. Ini Harus kan jadi orang tua. aneh, ini kan asuransi pendidikan gitu kan? Enggak, justru konsepnya adalah, ini konsep paling basic tentang asuransi ya, bahwa tujuan awal kita membelikan asuransi adalah untuk memproteksi supaya kalau terjadi apa-apa sama kita sebagai orang tua, terdapat sejumlah dana yang bisa diwariskan kepada ahli waris, yaitu pasangan ataupun anak. Nah, tujuan awalnya adalah untuk investasi, untuk pendidikan anak kan. Sehingga kalau misalnya sampai saya meninggal dunia, misalnya saya perlu pendidikan anak 200 juta nilai saat ini misalnya, atau 150 juta, udah ada uangnya 150 juta. Baik. Jadi kalau kita mau cek lagi polis Ya. kita itu tadi, Ya. kita lihat siapa pemegang polisnya. Pemegang polisnya, otomatis biasanya yang bayar premi itu pemegang polis. Pemegang polis Kemudian dari pasti orang tua ya. Ya, orang Oke. tua. Kemudian Tertanggungnya. tertanggung ini cek lagi. Nah, tertanggung dicek. Tertanggung itu adalah siapa yang nyawanya dilindungi. Oke, Gitu ya. berarti orang tua Harusnya ya adalah si orang tua. harusnya orang tua Yes, karena betul. begitu terjadi sesuatu kepada si orang tua Anaknya uangnya langsung keluar. Uangnya langsung keluar. Kemudian langsung bisa diinvestasikan. dan ahli warisnya Ahli warisnya bisa si pasangan Oke. atau bisa biasanya si pasangan, karena Pasangan, anak kan nggak oke. bisa menerima. Ya. Oh oke, baik. Jadi itu ya urutannya kita Yes. yang harus kita cek lagi di polis kita. Iya. Kita lanjutkan lagi ya Mas Aidil ya, Oke. selepas ringan. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam perbincangan konsultasi keuangan Your Money. Kita lanjutkan lagi perbincangan Your Money konsultasi keuangan bersama dengan Aidil Akbar Majid. Mas Aidil, kalau tadi seperti itu tadi pemegang polisnya orang tua, Ya. kemudian tertanggungnya juga orang tua, Ya. ahli warisnya anak. Ya. Nah, ini kan apa bedanya dong dengan life insurance atau asuransi jiwa yang selama ini ada gitu? Loh, memang justru itu sebenarnya, makanya dari awal kan konsepnya adalah bahwa dana pendidikan dipersiapkan untuk pendidikan si anak. Jadi seyogianya masuknya ke produk investasi kan. Iya. Cuma karena kemudian dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir ini rame produk investasi yang digabung-gabung, salah satunya adalah asuransi pendidikan. Ya udahlah ya, kita ikutin aja. Tapi kemudian dalam perkembangannya ternyata banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kemudian akhirnya membuat orang berpikir bahwa oke, saya masuk asuransi pendidikan berharap anaknya bisa kuliah. Ternyata terkaget-kaget atau bisa sekolah. Terkaget-kaget ternyata setelah 3 tahun, 5 tahun hasilnya. Ya, biasanya itu kan di-package dengan unit link begitu ya, penawaran investasi. Artinya pintar-pintarlah kita ini gitu sebagai konsumen, jangan begitu saja menerima penawaran asuransi pendidikan unit link seperti ini. Lakukan perhitungan. Jadi yang paling penting kesalahan nomor 1 adalah tadi tidak memperhitungkan dulu biaya pendidikan berapa. Ya, banyak orang yang menggampangkan lah. Oh, naiknya cuma 6%, oh naiknya cuma 10%. Coba cek di kampus berapa sih kenaikan realnya. Itu kenaikannya bisa antara 15 Mas sampai Adil, 20%. kalau ada penawaran unit link untuk asuransi pendidikan seperti ini, baiknya kita bagaimana? Diperhatikan lagi, nomor 1 kita perhatikan dulu hasil investasinya, returnnya berapa. Karena tujuan akhirnya adalah investasi kan. Iya, betul. Iya kan. Sementara kita masuknya ke produk proteksi nih asuransi. Itu aja sebenarnya secara logika udah kontra ya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau memang masih mau diperhatikan, lihat dulu hasil investasinya berapa. Kalau misalnya hasil investasinya di rata-rata di bawah dari kenaikan biaya pendidikan tadi yang di atas 20% itu, ambilnya yang proteksinya aja. Ambilnya mendingan proteksinya aja. Proteksinya aja. Yang untuk asuransi murni tapi ya. Asuransi murni bukan asuransi pendidikan kalau Bukan gitu ya. Betul. Itu hanya untuk memproteksi orang tua kalau orang tuanya terjadi apa-apa, resiko dan lain sebagainya, meninggal dunia, uangnya sudah ada untuk anaknya melanjutkan pendidikan. Bisa dimarahin sama seluruh agen asuransi pendidikan. Kita menyatakan yang benar, konsep yang benar kan. Jadi kalau investasi aja. Investasi, ya. Kemudian kalau proteksi aja, ambil yang murni begitu ya, nggak usah ya betul. pakai embel-embel asuransi pendidikan lah dan lain-lain begitu. Oke, ini karena ini adalah minyak dan air. Minyak dan air nggak pernah jadi satu. Baiklah. Satu hal lagi, tips simple lah untuk kita sebagai konsumen gitu. Bagaimana Mas Aidil? Ya, kembali lagi tadi ya. Kita mesti tahu dulu berapa tujuan keuangan kita, kemudian pendidikan itu butuh biaya berapa. Satu. Kedua, apabila memang sudah terlanjur beli asuransi pendidikan, coba hitung lagi dari awal
berapa sih tujuan anak saya mau masuk TK, mau masuk SD, ya kan? Dan terus sampai ke kuliah, karena ini kan komitmen jangka panjang. Banyak orang yang tidak mengetahui dari jumlah nominal dana yang diinvestasikan, misalnya biasanya 500.000 per bulan ya. Mereka tidak tahu sebenarnya berapa sih yang masuk komponen investasi, berapa yang masuk komponen asuransi. Ya. Sehingga mereka terkaget-kaget, ternyata dari 500.000 juga tidak pernah didisclose begitu kan? Sebenarnya harusnya ada di polis, cuma banyak dari kita yang tidak baca kan, nggak baca polis dan mungkin tidak jelaskan secara detail ya. Nah, jadi harus dicek. Misalnya 500.000 yang masuk ke investasi cuma 150.000 atau 200.000 misalnya, 300.000 masuk ke asuransi. Berarti yang berkembang dana kita hanya 200.000. Nah, 200.000 itu cukup nggak untuk dia kuliah nanti untuk dia sekolah? Banyak konsumen berpikir bahwa saya udah naruh 500.000, 500.000 itu yang berkembang, padahal dia lupa ada proteksinya di sini. Nah, terus kedua, tadi kan cukup apa tidak? Kedua adalah proteksinya sendiri. Yang diproteksi itu siapa? Orang tua atau si anak? Nah, logikanya adalah tadi, kalau misalnya diproteksi si anak, berarti uang itu tidak akan keluar sampai si anak meninggal dunia. Sementara kan tujuannya adalah untuk pendidikan si anak. Pendidikan si anak, gitu kan? Nah, dan kalau dari kita bicara teori asuransi, sebenarnya asuransi hanya mengcover kerugian untuk orang-orang yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu orang punya penghasilan. Nah, anak kan nggak punya penghasilan, jadi dia nggak perlu diasuransi secara jiwa ya. Tapi kalau asuransi kesehatan dia perlu, asuransi yang lain-lain dia perlu. Tapi untuk jiwanya dia nggak butuh saat ini. Gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke titahnya, yang aslinya seperti apa sih gitu. Dan proteksi itu selamanya tidak apa, yang sifatnya proteksi itu selamanya tidak akan pernah bisa menutup itu tadi biaya pendidikan di dana pendidikan di masa depan. Gitu ya? Selama hasil investasinya, iya, selama hasil investasinya lebih kecil daripada kenaikan biaya bisa nggak kita minta switch begitu, misalnya yang untuk investasinya porsinya dibesarkan gitu? Bisa saja, tapi yang paling penting adalah hasilnya tadi. Kan dia kan diinvest juga nih ke pasar modal kan. Nah, perbandingannya aja dengan misalnya rata-rata memang ngasih misalnya antara 18, 16 sampai 22% per tahun misalnya. Sekarang tanya, kampus saya naiknya berapa? Ternyata kampus tujuan si anak sekolah naiknya 25%. Berarti ada selisih 3% tuh. 3% kalau kita hitung 18 tahun itu bisa miliaran bedanya. Baiklah Mas Aidil, terima kasih sekali ya. Semoga ini membuka wawasan ya bagi para investor kemudian juga kita sebagai konsumen untuk lebih cerdas lagi memilah-milah mana yang kita butuhkan sebenarnya untuk ini ya. Baik, ini juga mengakhiri konsultasi keuangan Your Money. Kita akan lanjutkan lagi at 11 Show.